Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Prospek Saham BRI, Mandiri, BCA, dan BNI. Apakah cerah atau suram? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berhubung laporan keuangan Q4 2024 keempat saham bank besar ini sudah terbit, mari kita lihat secara sekilas. Pertama kita lihat dulu dari sisi valuasi. Untuk PE dan PBV, BCA memiliki angka yang paling tinggi, sedangkan BNI memiliki angka yang paling rendah. Tapi dari aspek PE dan PBV sebenarnya, BRI, Mandiri, dan BNI masih memiliki angka yang cukup menarik. Hanya saja BCA yang sudah memiliki angka yang cukup tinggi. Nah, dari aspek profitabilitas, untuk gross profit marginnya semuanya memiliki angka di atas 50%. Sedangkan untuk angka net profit marginnya semuanya memiliki angka di atas 25%. Dari aspek ekuitasnya, untuk ROE-nya bisa dikatakan cukup baik dengan angka di atas 10%. Bahkan BRI, Mandiri, dan BCA memiliki angka di atas 15%. Kemudian dari aspek dividen yield-nya, keempat saham bank besar ini menawarkan angka dividen yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebagai informasi, untuk angka dividen BRI harus disesuaikan lagi dengan angka dividen per share-nya. Mengingat adanya kemungkinan salah hitung karena dividen interim yang dibagikan di tahun 2025, sehingga kamu harus hitung secara manual. Tapi sayangnya untuk aspek harga sahamnya, baik itu BRI, Mandiri, BCA maupun BNI, sebenarnya masih menghasilkan kinerja yang tidak terlalu menarik untuk data year to date-nya. Terbukti, hanya BNI yang mengalami kenaikan, itu pun hanya naik 0,46%. Setidaknya berdasarkan data saat video ini dibuat di angka tanggal 14 Februari 2025. Nah, untuk aspek harga saham dalam 3 tahun terakhir, hanya BRI yang memiliki penurunan harga saham dengan angka 12,8%. Sedangkan untuk 3 saham lainnya masih menghasilkan kenaikan harga saham. Kemudian kita lihat dari sisi laporan keuangannya. Pertama, dari sisi penyaluran kreditnya, bisa kamu lihat di sini, untuk BMRI atau Bank Mandiri mencatatkan angka yang paling tinggi, sedangkan BNI memiliki angka yang paling rendah. Untuk dana pihak ketiga, bisa kamu lihat juga di sini, untuk BMRI memiliki angka yang paling tinggi, sedangkan sama seperti tadi, BNI memiliki angka yang paling rendah. Untuk aspek saldo laba di komponen ekuitas, bisa kamu lihat di sini, ternyata BCA memiliki angka yang paling tinggi, diikuti oleh Mandiri, BRI, dan terakhir BNI. Nah, ini menarik karena jika kamu lihat dari aspek penyaluran kredit dan dana pihak ketiga, sebenarnya Mandiri memiliki angka yang paling tinggi. Tapi untuk komponen saldo labanya, ternyata BCA yang memiliki angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan 3 saham lainnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut analisa saya pribadi, hal itu disebabkan karena BCA cenderung membagikan dividen dengan nominal yang lebih kecil dibandingkan Mandiri maupun BRI. Sehingga hal itu menyebabkan saldo laba ditahannya semakin banyak dan akhirnya secara nominal lebih tinggi dibandingkan BRI maupun Mandiri. Nah, jika kamu melihat data beberapa tahun sebelumnya, sebenarnya kamu akan menemukan bahwa BRI dan Mandiri memiliki saldo ekuitas yang lebih banyak. Tapi, karena mereka cenderung membagikan dividen dengan angka yang lebih besar, menyebabkan pertumbuhan ekuitasnya tidak sebesar pertumbuhan ekuitas dari BCA. Kemudian dari sisi pendapatan dan beban bunga, BCA memiliki pendapatan bunga dan syariah bersih sebanyak 82,2, BNI 40,4, BRI 142, dan Mandiri 101,75. Bisa kamu lihat di sini, untuk komponen pendapatan bunga dan syariah, BRI mencatatkan angka yang paling tinggi. Bagaimana dari sisi pendapatan operasional lainnya? Untuk BCA 26 triliun, untuk BNI 22,3 triliun, untuk BRI 53,8, dan untuk Mandiri 42,1. BRI juga masih mencatatkan angka yang paling tinggi dibandingkan 3 saham lainnya. Kemudian dari sisi beban penyisihan dan operasional lainnya. Beban penyisihan BCA adalah 2 triliun, untuk BNI 8,2, untuk BRI 41,7, dan untuk Mandiri 11,8. Nah, kamu bisa lihat BRI memiliki angka cadangan kerugian yang paling besar dengan nominal 41,7 triliun rupiah. Sedangkan untuk beban operasional lainnya, BCA memiliki beban operasional lainnya dengan total 38 triliun, Mandiri 29,6, BRI 83,1, dan Mandiri 58,6. BRI juga memiliki beban operasional lain yang paling besar dari 4 bank yang kita bahas ini. Untuk laba bersih yang berhasil dicapai di tahun 2024, kamu tentu sudah tahu bahwa BRI memiliki angka yang paling tinggi dan kemudian diikuti oleh Mandiri, BCA, dan kemudian BNI.
Tapi 4 saham ini sudah menghasilkan laba yang sangat besar jika dibandingkan dengan perusahaan publik lainnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat perbandingan tahun 2020 dan tahun 2024. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya menggunakan data tahun 2020? Seperti yang kamu tahu, pada tahun itu terjadi pandemi dan krisis ekonomi sehingga menyebabkan kinerja 4 saham bank besar ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Untuk sisi harga saham bisa dikatakan ada kemiripan seperti penurunan harga di tahun 2024 dan tahun 2025 ini. Tapi kita tidak boleh hanya melihat dari sisi penurunan harga saham. Kita bandingkan juga dengan kinerjanya. Apakah memang kinerjanya menurun seperti tahun 2020? Atau penurunan harga saham ini bisa kita manfaatkan sebagai peluang untuk memaksimalkan profit di kemudian hari. Pertama kita lihat dari pendapatan dan beban bunga. Ini merupakan perbandingan BCA di tahun 2020 54,1 dan di tahun 2024 82,2. Untuk BNI di tahun 2020 37,1, tahun 2024 40,4. BRI di tahun 2020 79,2 dan di tahun 2024 142 triliun. Mandiri di tahun 2020 56,5 dan di tahun 2024 101,75 triliun rupiah. Dari aspek pendapatan bunga dan syariah bersih bisa kamu lihat 4 saham bank besar ini masih menghasilkan kenaikan kinerja di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, bagaimana untuk pendapatan operasional lainnya? Pendapatan operasional lainnya BCA di tahun 2020 adalah 21 triliun dan di tahun 2024 26 triliun rupiah. Untuk BNI 13,4 di tahun 2020 menjadi 22,3 di tahun 2024. Untuk BRI, 29,4 naik menjadi 53,8. Untuk Mandiri, 27,6 menjadi 42,1. Dari sisi total pendapatan operasional lainnya, keempat saham bank besar ini juga masih menghasilkan kenaikan kinerja di tahun 2024 dibandingkan tahun 2020. Poin berikutnya yang ingin saya bahas adalah penyisihan kerugian. Penyisihan kerugian BCA di tahun 2020 adalah 11,6 dan turun menjadi 2 triliun di tahun 2024. Untuk BNI 22,5 di tahun 2020 turun menjadi 8,2 di tahun 2024. BRI 30,6 menjadi 41,7 di tahun 2024 dan Mandiri 21,3 menjadi 11,8 di tahun 2024. Bisa kamu lihat di sini dari 4 bank ini hanya BRI yang menghasilkan kenaikan dari beban penyisihan kerugian penurunan nilai. Memang mungkin kamu sudah tahu bahwa ada isu terkait kualitas kredit BRI yang mengalami penurunan di tahun 2024, sehingga mereka butuh mencadangkan nominal yang jauh lebih besar. Tapi pertanyaannya, apakah kualitas kredit yang di tahun 2024 ini lebih buruk dibandingkan tahun 2020, sehingga perusahaan harus mencadangkan angka yang jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020? Seperti yang kamu tahu, memang pada tahun 2020 terjadi pandemi dan krisis ekonomi sehingga banyak berdampak kepada berbagai segmen usaha. Bagaimana dengan tahun 2024? Apakah kondisinya jauh lebih parah dibandingkan tahun 2020? Memang kita harus lihat dari sisi nominal kredit yang disalurkan. Mengingat karena kemungkinan besar kredit yang disalurkan di tahun 2020 ini belum sebesar dengan tahun 2024. Sehingga menyebabkan di tahun 2024 BRI harus membukukan penyisihan kerugian yang jauh lebih besar. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa penurunan laba BRI di tahun 2024 lebih disebabkan karena penyisihan kerugian penurunan nilai yang sangat besar. Jika kamu bandingkan, BCA hanya 2 triliun, untuk BNI hanya 8,2, BRI 41,7, dan Mandiri 11,8. Bisa kamu lihat perbandingan antara beban penyisihan di tahun 2024 ini, di mana BRI membukukan angka yang jauh lebih besar dibandingkan 3 bank lainnya. Tapi dari sisi pendapatan bunga bisa kamu lihat pendapatan bunga BRI secara bersih 142 triliun, yang mana lebih besar dibandingkan 3 bank besar lainnya. Sehingga bisa disimpulkan, apabila ke depan kualitas kredit BRI semakin baik, tidak menutup kemungkinan labanya bisa tumbuh dengan lebih signifikan dibandingkan 3 saham bank lainnya. Alasannya sederhana, karena secara nominal pendapatan bunga dan syariah bersihnya lebih besar dibandingkan 3 bank besar lainnya. Selain itu, dari sisi pendapatan operasional juga masih menduduki angka yang paling tinggi dengan nominal 53,8 triliun di tahun 2024. Dan jika kita bandingkan dengan periode sebelumnya, BRI masih menghasilkan kenaikan kinerja. Nah, tapi kembali lagi, ini merupakan pedang bermata dua.
Jika kamu optimis, silahkan beli sahamnya. Tapi jika kamu pesimis alias kamu merasa di kemudian hari kualitas kreditnya akan mengalami penurunan lagi, maka sebaiknya jangan beli sahamnya atau mungkin kamu bisa cut loss. Karena semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Ada potensi profit, ada juga potensi resiko. Baik itu BNI, Mandiri, BCA maupun BRI, semuanya memiliki peluang yang menarik di kemudian hari. Dengan adanya penurunan harga saham, maka secara potensi profit sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kamu mungkin sudah pernah merasakan krisis tahun 2020, di mana harga saham turun dan kemudian mengalami kenaikan lagi. Nah, di tahun 2024 dan tahun 2025 ini, memang secara kinerjanya mereka tidak turun sesignifikan tahun 2020. Tapi untuk harga sahamnya bisa dikatakan mengalami koreksi yang cukup menarik. Sehingga, apakah hal itu bisa kamu manfaatkan? Silahkan kamu pertimbangkan. Tapi ingat, semua keputusan kamu harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Karena di balik adanya potensi profit, ada juga potensi risiko yang siap kamu hadapi. Dan kerugian itu menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Dan dengan video ini kamu bisa melihat apakah 4 saham bank besar ini masih memiliki prospek yang cerah atau sudah suram. Setidaknya hingga data Q4 tahun 2024, saya masih bisa mengatakan mereka memiliki prospek yang cerah. Tapi ingat, itu hanya data per Q4 tahun 2024-nya. Untuk kedepannya tidak ada yang tahu, sehingga penting bagi kita untuk terus memantau kinerja perusahaan ini, baik secara bulanan maupun secara triwulan. Dan semoga saja kedepannya kinerja mereka dapat semakin lebih baik lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu ya. Pasar saham itu unik. Saham yang bagus terkadang harganya malah turun drastis. Sedangkan saham yang kurang bagus, harganya malah terbang signifikan. Kenapa bisa seperti itu? Dan jika kita sudah punya saham yang bagus tapi harganya turun terus, apa yang harus dilakukan? Kamu harus tahu bahwa harga saham ini hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Seperti ilmu ekonomi dasar. Semakin banyak yang beli, tapi sedikit yang jual, harga akan naik. Semakin banyak yang jual, tapi sedikit yang beli, harga akan turun. Tidak peduli apakah fundamentalnya sangat bagus atau malah sangat jelek. Artinya mekanisme pasar memang ditentukan oleh kuantitas pembelian dan penjualan, bukan dari kualitas saham itu sendiri. Artinya yang harus dicari tahu di sini adalah bukan saham bagus yang kenapa turun, tapi lebih kepada alasan orang banyak jual saham yang menurut kamu itu bagus dan membeli saham yang kurang bagus. Yang harus difokuskan adalah alasan dari jual beli saham itu sendiri, terlebih alasan dari big money yang punya dana besar. Karena pada kenyataannya, merekalah yang bisa menggerakkan harga karena punya uang yang banyak. Sama seperti yang saya katakan tadi, harga saham bergerak dari permintaan dan penawaran. Jika yang punya banyak uang membeli dengan sangat banyak, harga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Tapi kembali lagi, pada intinya kita fokus kepada alasan di balik keputusan jual beli saham tersebut. Logikanya, kalau mereka yang punya uang puluhan bahkan ratusan triliun, tentu ingin mencari keuntungan di pasar saham juga kan? Caranya ada dua, yaitu dengan capital gain dan dividen. Apabila mereka membeli saham yang kurang baik fundamentalnya, berarti menurut saya pribadi, mereka fokus kepada capital gain, karena ada potensi selisih harga beli dan jual yang bisa mereka manfaatkan. Inilah alasan kenapa kamu sering dengar atau baca harga saham perusahaan yang dulunya sangat tidak terkenal, tiba-tiba harganya naik drastis. Alasannya sederhana, karena ada pembelian yang sangat banyak. Di sisi lain, para big money ini juga bisa memanfaatkan sumber keuntungan dari dividen dengan membeli saham yang rutin bagi dividen ataupun menawarkan dividen yang besar. Untuk hal ini tentu ada hubungan yang penting antara laba dan dividen, sehingga mulai ada sedikit kaitan dengan fundamentalnya. Apapun fokus dari big money, tentu saja pada ujungnya mereka mencari keuntungan, sama seperti kita juga. Jadi menurut saya berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan jika sudah beli saham bagus tapi harganya turun terus. Poin pertama, pastikan memang saham itu bagus saat ini dan di masa depan, bukan bagus di masa lalu. Artinya kita harus memastikan bahwa saham yang kita anggap bagus itu adalah saham yang saat ini dan di masa depan tetap bagus, bukan di masa lalu. Kamu tentu sudah tahu beberapa saham yang dulunya harga sangat tinggi, tapi beberapa tahun terakhir ini turun terus bahkan mencetak all-time low yang baru. Logika berpikir pada poin pertama ini adalah diharapkan nantinya big money akan kembali lagi melirik saham yang fundamentalnya bagus. Karena seperti yang dikatakan tadi, apakah kamu berani membeli saham yang kurang bagus jika dana kamu puluhan bahkan ratusan triliun?
Dalam jangka pendek mungkin bisa saja iya, tapi dalam jangka panjang kemungkinan besar tetap akan kembali lagi kepada perusahaan yang itu-itu saja. Saham-saham itu dulunya sangat bagus, bahkan ada saat seminar di mana sekitar tahun 2012 banyak yang mencontohkan saham itu dalam presentasinya. Bagaimana dengan sekarang? Kamu tentu tidak akan bisa melihat lagi presentasi saham yang menggunakan contoh saham-saham itu. Alasannya sederhana, karena harganya turun terus dan memang di masa sekarang sudah tidak bagus lagi. Jadi poin pertama yang harus kamu lihat adalah pastikan saham yang kamu anggap bagus itu memang bagus di masa sekarang dan masa depan, bukan hanya bagus di masa lalu. Caranya bagaimana? Saya sudah sering buat pembahasannya, tapi secara garis besar bisa melihat beberapa poin ini. Pertama, produk atau jasanya masih sangat dibutuhkan. Kalau produk atau jasanya hilang, masyarakat akan kebingungan. Karena untuk pembelian produk atau jasa dari masyarakat ini akan berkaitan erat dengan pendapatan yang berhasil dicetak oleh perusahaan. Kedua, dipimpin manajemen yang berintegritas dan punya pengalaman di bidang yang sama. Karena siapa manajemennya akan berpengaruh pada corporate action, terlebih untuk dividen dan berbagai corporate action yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, setiap keputusannya akan bergantung kepada manajemen yang memimpin perusahaan tersebut. Ketiga, laba dan ekuitas cenderung tumbuh dari tahun ke tahun. Jika sudah beberapa tahun laba dan ekuitasnya tidak kemana-mana atau bahkan turun, itu merupakan warning awal yang harus diwaspadai. Keempat, rutin bagi dividen. Hal ini menurut saya sangat penting karena sebagai bukti perusahaan peduli kepada pemegang saham. Dan kelima, hutang dan valuasi masih wajar. Poin kedua, coba pikirkan asumsinya. Kalau semua uang yang kamu punya diletakkan di saham, apakah kamu berani all in di satu saham itu? Tujuan dari poin kedua ini adalah untuk memastikan kembali dari sudut pandang psikologi. Apakah kamu yakin dengan saham tersebut? Jika membeli hanya satu lot saja, tentu kamu tidak akan peduli harga naik atau turun, karena dana sangat kecil. Tapi bagaimana jika dana yang ditempatkan itu merupakan keseluruhan uang yang kamu punya, dan kamu hanya bisa beli satu saham itu saja? Pasti kamu akan teliti dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Tujuan poin kedua ini adalah memperjelas apakah mental kamu sangat yakin dengan saham itu atau tidak. Kalau kamu sangat yakin, tentu kamu sudah menganalisa berbagai aspek tentang saham bagus yang harganya sedang turun itu. Karena apabila keputusanmu salah, uang kamu akan hilang semuanya, dan itu menjadi tanggung jawabmu sendiri. Disclaimer ya, saya tidak menyarankan untuk meletakkan semua uang kamu di saham, bahkan hanya di satu saham. Poin ini hanya berandai-andai saja, karena tujuannya adalah dari sisi psikologi, untuk melihat keyakinan kamu, dan bukan berbicara tentang seberapa besar profit yang bisa dihasilkan jika membeli dengan keseluruhan dana. Poin ketiga, bagaimana jika harga sahamnya tidak naik lagi meski sahamnya memang bagus? Jawaban dari pertanyaan ini sangat penting untuk kamu temukan. Alasannya sederhana, karena tidak ada yang tahu apakah saham yang kamu anggap bagus itu harganya akan kembali naik atau tidak. Artinya kita harus melihat dari sisi resiko terlebih dahulu sebelum membayangkan potensi profit yang bisa diperoleh. Jika harganya naik, tentu tidak menjadi masalah karena semua orang bahagia. Tapi bagaimana jika harganya tidak naik-naik lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Ingat, di pasar saham tidak semua hal bisa sesuai dengan skenario dan keinginan kamu. Terkadang ada beberapa hal yang di luar harapan, yang mana ternyata hal itulah yang menjadi kenyataan. Mungkin kamu melihat saham itu bagus, tapi bagaimana jika ternyata saham itu tidak bagus? Sudut pandang bagus atau tidak tentu saja sangat relatif dari masing-masing orang. Bisa saja kamu menganggap saham itu bagus, tapi belum tentu bagi orang lain. Masalahnya, kita tidak tahu yang mana yang benar, apakah kamu atau orang lain tersebut. Jadi untuk poin ketiga ini, kamu harus pertimbangkan bagaimana jika harga sahamnya tidak naik lagi. Mungkin ada beberapa skenario yang bisa dilakukan, yaitu pertama, cut loss. Skenario ini menjadi pilihan pertama jika harga sahamnya di masa depan ternyata tidak naik-naik. Dengan melakukan cut loss, kamu diperhadapkan pada dua kondisi. Sisi baiknya adalah kamu sudah tahu batas kerugian yang paling besar ada di angka berapa. Tidak akan rugi lebih besar lagi di saham tersebut. Tapi sisi negatifnya, kamu akan kehilangan uang dan bisa saja nominalnya sangat besar. Kedua, average down. Skenario kedua yang bisa dilakukan adalah dengan average down. Tujuan average down adalah untuk memperkecil harga rata-rata sehingga mendekati harga terkini dari saham tersebut. Kondisi ini memberikanmu dua pilihan juga. Sisi baiknya harga rata-ratamu akan lebih rendah dan mendekati harga terkini. Tapi sisi negatifnya,
Kamu butuh uang tambahan untuk average down. Selain itu, average down membuat lembar saham semakin banyak. Dan jika harga turun terus, potensi kerugianmu jadi lebih besar secara nominal. Ketiga, fokus pada dividen. Skenario ketiga yang bisa dilakukan adalah fokus pada dividen. Ini merupakan poin plus dari saham-saham yang membagi dividen dengan yield yang menarik. Saat harga turun terus dan kamu mungkin tidak akan mengalami kenaikan harga saham, ada harapan dari sisi dividen. Meski pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lebih panjang, tapi dividen yang diterima secara konsisten dari tahun ke tahun bisa memperkecil floating loss yang kamu miliki. Di mana pada akhirnya ada harapan untuk bisa balik modal dari dividen, atau mungkin sekedar mengurangi floating loss yang sangat besar itu. Inilah alasan kenapa sebaiknya kamu harus mempertimbangkan saham yang rutin bagi dividen. Tujuannya, karena dividen bisa digunakan sebagai pelindung saat harga saham turun terus dan mungkin tidak naik lagi. 3 skenario tadi bisa kamu pertimbangkan untuk antisipasi apabila harga turun terus. Silahkan menggunakan salah satunya atau dikombinasikan. Entah kamu mau melakukan average down, reinvest dividen, ataupun cut loss. Semua dikembalikan kepada kamu sendiri. Karena ingat, apapun keputusanmu, itu resikomu. Dan untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Nah, sebagai informasi, saya sudah pernah menulis 5 ebook yang berkaitan dengan saham, di mana setiap ebook punya tujuannya masing-masing. Apabila kamu ingin mempelajari terkait psikologi saham, kamu bisa baca ebook tentang psikologi saham, yang mana beberapa poin penting yang bisa kamu perhatikan di sini adalah apa yang harus dilakukan saat harga saham turun, dan berbagai strategi yang bisa dilakukan. Apabila kamu mau fokus kepada average down dan fokus kepada nabung saham, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sini juga ada pembahasan terkait dividen yang bisa kamu perhatikan. Begitu juga dengan ebook Stock for Living. Apabila kamu mau memanfaatkan dividen di masa depan, ini juga bisa menjadi bahan pertimbanganmu tentang untuk bisa hidup dari saham dengan berbagai pertimbangan yang bisa dilakukan. Apabila kamu ingin menganalisa fundamental perusahaan, kamu bisa membaca ebook The Stock Market. Dan jika kamu ingin fokus ke laporan keuangan saja, bisa membaca ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Untuk detail setiap pembahasan ebook bisa kamu baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, Stock for Living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, The Stock Market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.